a Lambo, her foot on the pedal. I'm nervous, but don't got the nerves to go tell her. She bumping hip hop and lo-fi instrumentals. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Jido. Ini saya sedang bersama Pak Wahri ya, Pak Wahri Sunanda, dosen dan elektro ya, itu Universitas Bangka Belitung. Dan sekarang beliau sedang melanjutkan pendidikan S3. Dan kalau tidak salah Bapak pernah menjadi dekan Pak ya, tahun berapa Pak? 2016 sampai 2021. Jadi untuk nilai yang pertama itu adalah, jadi seorang ASN itu dia harus berorientasi pelayanan. Mungkin sebagai seorang ASN dan terutama khususnya sebagai seorang dosen, gitu. Menurut Bapak di kehidupan Bapak seorang dosen, gitu ya, penerapannya untuk berorientasi pelayanan ini bagaimana sih Pak untuk diterapkan dalam keseharian seorang dosen? Aspeknya juga banyak gitu ya. Nah, tapi kalau kita coba kecilkan dalam konteks yang didiskusikan terkait dengan ASN, dosen ya, maka stakeholder kita terdekat itu kan ada mahasiswa, kemudian kolega ya, kolega yang ada di kampus gitu ya, baik dosen, tendik, yang itu merupakan partner keseharian kita sebenarnya. Nah, dalam konteks, jadi memang dalam konteks yang kekinian, kontemporer memang mahasiswa misalkan itu kan bukan lagi seperti master and slave gitu ya. Yeah. Jadi memang harus bisa kita ajak brainstorming, kemudian ajak diskusi, partner memang gitu ya, sehingga mereka juga kita didik karena mereka juga akan menjadi generasi berikutnya gitu. Karena semangat kita untuk menyampaikan itu bahwa mereka akan menjadi penerus di masa berikutnya. Nah, sehingga nanti berbagai hal nggak hanya di kelas, di lab, dan berbagai aktivitas yang untuk menunjang itu bisa kita bangun bersama. Karena kan 4-5 tahun mereka di kampus itu kita harus coba bangun mereka, karena mereka di posisi nanti yang menjadi bagian dari pembangunan negeri ini ke depannya. Misalkan dalam kelas misalnya mengajar ya, tentunya kita bangun zonasi yang bagus, kemudian kalau membimbing skripsi ya kita alokasikan waktu secara proporsional gitu loh, jadi nggak hanya sekedar membimbing saja gitu loh. Kemudian bahkan mungkin dalam konteks PA misalkan akademik ada hal-hal yang mungkin kita bisa carikan solusi sehingga yang menjadi penghambat dalam studi mereka bisa dengan baik di-clearkan. Jadi itu terkait dengan orientasi pelayanan. Selain itu, ada nilai akuntabel dan kompeten. Artinya, kalau kita bicara konteks seorang dosen gitu ya, artinya dosen ini dia akuntabel, artinya dia melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian kalau kompetensi ini kan seorang dosen itu dituntut menjadi seorang yang berkompeten di bidangnya, misalnya dia sanggup menjawab tantangan dari suatu penelitian gitu kan, dan lain sebagainya. Menurut Bapak, dari mungkin sudah lama berpengalaman menjadi dosen gitu ya, dan sebagai seorang ASN gitu ya, apa sih penerapan dari dua nilai core ini di dalam kehidupan seorang dosen gitu, terutama untuk dosen ASN gitu. Iya, saya pikir akuntabel itu menjadi hal yang wajib lah ya. Kan kalau dalam Islam itu kan namanya kan memang amanah gitu ya. Ya. Amanah terhadap apa yang diberikan dan memang bertanggung jawab gitu loh. Bertanggung jawab. Jadi memang misalnya sederhana aja. Misalnya kalau kita penilaian dari mahasiswa lah gitu ya. Kita kan menjalankan proses deliver keilmuan ya kepada mahasiswa nanti, dan ada tahap evaluasinya. Dan itu kan memang kita sampaikan di awal gimana regulasi penilaian misalkan. Nah, kemudian dalam proses itu kan, jadi kita memang mendidik mahasiswa itu memang mereka pastilah mahasiswa akan mengharap nilai gitu. Nah, tapi kan kita bagaimana mengedukasi mereka itu, nilai itu merupakan efek dari proses Anda gitu loh. Nah, jadi itu yang jadi hal penting. Nah, jadi oleh karenanya memberikan kesepakatan awal, kemudian bagaimana menjalankan proses sehingga terbentuk nilai-nilai mereka kejujuran, kemudian nanti mereka di akhir mereka tahu gimana proses penilaian mereka gitu ya, dan disampaikan secara terbuka. Saya pikir itu hal yang mesti dibangun, karena itu juga menjadi model mereka nantinya gitu loh, karena mereka akan belajar segala sesuatu itu harus bertanggung jawab dari proses apapun itu, sekecil apapun itu ada awal dan ada akhir. Jadi jangan belajar jadi mereka kita ajarkan untuk bagaimana sekecil apapun itu Anda harus dengan baik menyampaikan kepada memang yang memberikan amanah itu gitu loh, itu kira-kira. Jadi
Ya, benar ke depannya itu kira-kira. Nah, kalau masalah kompeten ya semua wajib karena kita kan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ya Anda ibaratnya kan kalau kayak kelas gitu ya, kayak gelas. Ya, Kalau mau numpahin airnya harus ada isinya gitu loh. ya, Dan dari kita harus bisa bisa belajar. Jadi belajar kan sepanjang hayat, bukan hanya kita menyampaikan ke mahasiswa, tapi kita sendiri juga harus mencerminkan diri kita yang bagus dong belajar gitu loh. ya, Kalau nggak gitu airnya habis. Apa yang mau diisi ke mahasiswa? Padahal yang di luar sana perkembangannya luar biasa gitu loh kira-kira. Jadi dan jangan seperti kata dalam tempurung apa ya perkembangan itu memang memang itu adanya dunia setiap hari berubah gitu. Dan kita nggak boleh kolot lah dengan keadaan yang ada. Memang kalau prinsip oke, memang prinsip norma-norma gitu ya. Tapi kalau memang itu dia berupa yang sesuatu yang berubah, adaptable gitu dan seterusnya ya kita harus bisa menyesuaikan diri dengan karena memang itu keadaan yang mesti kita pahami karena tiap hari dunia berubah dan kita nggak boleh hanya bertahan dalam satu satu pemikiran yang itu konservatif lah gitulah kira-kira. Jadi memang ya dosen ya harus belajar ngurus ya, pangkat gitu ya nasionalnya publikasi relasi dengan berbagai orang gitulah. Kita nggak bisa kalau kalau udah Anda menganggap diri Anda dewa sendiri ya itu repot urusan saya pikir. termasuk termasuk apa namanya, melakukan penelitian yang memang relevan gitu Pak ya, relevan dengan bidang dan terkini gitu ya. Jadi ada nilai harmonis gitu ya. Jadi artinya setiap setiap kita itu harus menghargai di kampus kan kita dihadapkan berbagai latar orang gitu kan, dan kita harus bekerja sama dengan orang-orang tersebut termasuk tendik gitu kan, mahasiswa dan dosen-dosen lainnya gitu. Nah, ada nilai dari ASN itu adalah harmonis Pak. Nah, menurut Bapak eh, penerapan dari nilai harmonis ini sebagai seorang dosen gitu ya, dalam lingkungan perguruan tinggi itu bagaimana sih Pak untuk ini ya penerapannya? Tunggu saya. Tapi ketika Anda dengan baik berinteraksi dengan semua orang, sekat itu nggak perlu dibangun lah. Orang bakal menghormati Anda kok dengan Ya, yang sesuatu yang Anda miliki gitu kira-kira. Nah, ketika Anda bisa nilai humanisnya itu terbangun, ya itu yang mestinya harus dibangun gitu loh. Karena memang nggak perlu ada sekat antara tendik sama dosen gitu ya, ya, bahkan OB gitu ya, ya, kira-kira. Karena kalau udah gitu udah nyaman dan aman ya kampus itu rumah kedua kita. Karena tadi saya ya, bilang kita bakal sangat lama di kampus setiap harinya dan panjang waktu kita sampai pensiun. Nah, jadi kalaupun ada beda-beda itu hal yang lumrah. Kampus itu memang dibangun untuk kita menyampaikan argumentasi karena kan otonomi kampus di sana diberikan gitu loh. Nah, tapi otonomi kampus itu bukan berdasarkan keegoan, tapi argumentasi ilmiah yang dibangun. ya, Makanya ya, Anda perlu kompetensi. iya, Kalau kompetensi Anda nggak ada apa-apa, nggak bisa argumentasi ilmiah, argumentasinya seringnya keakuan. Nah, iya, kalau keakuan berbicara itu udah ego dan nggak suasana ilmiah nggak bakal terbangun. Itu kira-kira. iya. Artinya apa namanya, kita harus memposisikan diri kita sebagai misalnya orang yang berargumentasi, tapi kita harus apa namanya memposisikan bagaimana orang yang kita ajak apa berinteraksi itu juga Pak ya dalam Mm-mm, mm-mm. ya. Sering sekali apa namanya dipertanyakan gitu ya. Jadi kan ada nilai keloyalan gitu dari sebuah sebuah instansi atau katakanlah perguruan tinggi lah, termasuk ASN juga gitu kan. Jadi Mm-mm. artinya kita seorang ASN itu adalah dia setia kepada NKRI gitu kan. Terutama kalau kita bicara lingkup lokal gitu ya, setia kepada instansi yang dia abdikan gitu. Dia mengabdi di situ gitu. Nah, kalau seorang dosen kan artinya dia mengabdi dari di perguruan tinggi gitu, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana bisa diterapkan nilai ini, nilai loyal ini di apa sebagai dosen di dalam sebuah perguruan tinggi, Pak? Semuanya dalam konteks kita ASN dan dosen misalkan di UBB ya. Saya pikir pertama ya tadi kita punya regulasi sistem dan itu harus kita patuhi mau Ya, nggak mau ketika kita hidup dalam sistem ya kita harus patuhi itu. ya betul. Jadi memang memang yang pertama adalah biasakan untuk baca aturan dan memahami aturan Iya, itu. iya betul. Jadi jangan sampai membuat tafsiran ketika memang itu nggak tidak ranah penafsiran gitu loh. Nah itu kira-kira. Jadi taat azas apa yang sudah memang digariskan dijalanin gitu loh, jalani. Nah kalaupun nanti ada ruang diskusi di sana, ruang diskusi itu berupa konsensus bersama, bukan konsensus Iya pribadi gitu. betul. Konsensus bersama dan tidak melanggar aturan yang ada. Jadi Aturan yang memang ada. itu hal penting yang mesti difahami. Karena jadi memang patuhi aturan, loyal itu dalam konteks kita keilmuan dan kita dosen memang agak unik gitu ya, karena memang kita ada diberikan otonomi kampus dalam berargumentasi Iya ilmiah betul. selama memang itu dasarnya memang secara keilmuan kita gitu ya Iya. itu kira-kira. Jadi saya Artinya pikir ada mimbar bebas gitu ya, Pak.
Benar, makanya tapi tadi kalau Anda nggak punya isi airnya, apa yang mau dituangkan gitu ya. Ada referensi peraturan gitu ya. Benar. Nah, dari dosen sendiri sebagai ASN gitu kan, artinya dituntut juga untuk adaptif gitu Pak, adaptif sehingga relevan gitu Pak ya, untuk kedepannya di mana dia harus menerapkan perubahan itu gitu. Nah, selama Bapak menjadi dosen gitu Pak ya, dosen dan sama dosen ASN, nilai-nilai adaptif ini mungkin gimana Pak penerapannya selama Bapak mungkin pengalaman Bapak menjadi dosen gitu ya, mungkin bisa dibagikan kepada kita gitu Pak. Iya, kita pertama kita berada di kampus. Di kampus itu kan Iya, seharusnya mestinya banyak hal yang dihasilkan gitu loh. iya. Dan itu menjadi embrio untuk berkembang di masyarakat gitu loh. Hmm, Nah, jadi kalau kita makanya ya tadi harusnya kita memang tadi prinsipnya adalah bagaimana kita mau belajar ya sepanjang hmm, hayat. Jadi iya. jangan nutup diri. Kalaupun kita nggak mau belajar lagi gitu ya, tapi jangan nolak gitu loh. Iya. Jangan nolak, jangan nolak, jangan nolak, jangan membentengi proteksi. Oh ini bagus, enggak juga gitu loh. Kalau ada perubahan Eh, jangan ditolak gitu ya. benar, Iya. benar. Apakah kita textbook oke gitu loh. Tapi kan Hmm, sekarang kan referensinya jurnal internasional reputasi segala ya macam. Itu betul. misalnya seperti itu ya. Dan itu kan ilmunya update terus gitu loh. Hmm, Nah, jadi bukan bukan berarti kita kalau Anda udah nggak mau belajar ya sudah. Tapi jangan jangan membatasi diri Anda, jangan memproteksi diri Anda, jangan menghalangi yang lain untuk iya, belajar. Nah, tapi seharusnya mau belajar, apapun itu sekecil apapun itu. Karena bergerak, mau mengetahui apapun ya itu bakal tumpul lah. Karena kan kayak pisau gitu ya, kalau lama-lama nggak digunakan juga tumpul gitu iya, loh. Jadi betul. memang harusnya mau belajar, belajar Hmm, apapun itu. Memang setiap orang punya kemampuan masing-masing, tapi kan bukan berarti nggak mau belajar. iya. Kita sering menyuruh tanda kutip mahasiswa kita untuk belajar A, B Iya. sampai Z. Nah, tapi Kita kita nggak sendiri mau nggak belajar. belajar. Lucu Iya sebenarnya lucu. gitu kan. Benar. Jadi memang kalau kita mau nyuruh orang, kita sendiri dulu yang mau Iya. belajar, Hmm. ngukur diri kita sehingga Kita butuh bantuan pihak lain gitu. Makanya adanya kolaborasi gitu. Nah, di perguruan tinggi sendiri gitu Pak, terutama di apa namanya jurusan atau prodi gitu ya. Kolaboratif ini bentuknya seperti apa sih Pak? Mungkin Bapak berpengalaman di situ atau ada contoh kasus gitu kan? Mungkin bisa digambarkan seperti apa gitu dalam dunia perguruan tinggi gitu. inilah Bang, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kan tadi kalau kita mau belajar, tentunya kita bisa. Kita jangan anggap besar di bubble. Oke, bubble kita mungkin ternama lah gitu ya. Tapi kalau di luar sedikit ya nggak gitu loh. Ya, Di luar sana lebih banyak lagi yang bagus-bagus, hebat-hebat segala macam. Nah, salah satu pintunya adalah bagaimana kita mau membuka diri di sebelahnya hmm, orang lain. Buka diri misalkan nggak hanya di bubble dengan instansi yang ada, misalkan ini konteksnya luar ya. Kemudian teman-teman di luar sana ya, gitu loh. Nah, kalau kita mau mau membuka diri, kemudian mau belajar gitu ya, kemudian apa ya, mau menerima segala perbedaan yang ada, mau ini apa, mau menimba ilmu dari mereka, saya pikir tuh menjadi peluang. Karena misalkan apa namanya, saya misalkan beberapa dapat penelitian kalau Dikti bahkan internasional kolaborasi yang terakhir dengan beberapa kampus dana dari Amerika itu, nah itu kan juga tadi kita punya kompetensi, tapi kita juga mau belajar membuka diri untuk hal itu. Karena kalau nggak gitu kan juga orang nggak bakal percaya sama kita dan nggak mau dengan kita kolaborasi. Nah, yang apa? Karena itu merupakan cara kalau kita nggak gitu kapan kampus kita mau dikait ke atas gitu loh. Karena iya, kita masih terbatas. Nah, kalau kita nggak membuka diri bergabungan dengan orang-orang yang hebat di sana, ya kita nggak bakal maju kampus kita gitu loh. Nah, oleh karenanya memang membuka dirilah dengan keadaan yang ada, mau belajar, kemudian yang namanya orang belajar itu ya kita posisi tahu diri gitu ya. Nah, kemudian kan nanti kan orang akan buka peluang banyak lah dengan itu kira-kira. Dan ketika sudah terbentuk relasinya ya dijaga. Nah, menjaga ini kan perlu proses gitu ya. Nah, kadang-kadang kan kita perlu pengorbanan segala macam. Itu tapi nggak apa-apa, karena kan investasi masa depan. Karena kan kita udah kalau profesi dosen ya ini kan bakal bakal terusan akan berinteraksi dengan teman-teman itu juga pada akhirnya gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan kita kan teman-teman di UI, UGM, ITB, segala Unsri segala macam itu kan bakal ketemu mereka terus-terusan gitu loh. Bakal akan butuh banyak selama-lamanya. Misalkan kalau misalkan nanti misalkan
kita ngurus pangkat sampai profesor, dikti. Nah, kan reviewernya teman-teman itu juga. Misalnya kita mendaftar jadi apa, teman-teman juga jadi reviewer segala macam. Iya. Nah, jadi memang itu perlu dijaga hubungan baik itu. Iya. Karena kalau nggak gitu, sih tadi yang saya di awal, bekerja dengan hati dan hati-hati itu aja sih. Oke, mungkin cukup sekian dulu Pak Wari. Hmm, Terima kasih untuk wawancaranya. Ya. Mungkin oke. dilancarkan apa namanya pendidikan S3-nya Pak ya. Semoga Ya, bisa pulang ke TNI Elektro membawa amin. ilmu yang bisa diajarkan kepada teman-teman, terutama dosen-dosen TNI Elektro, mahasiswa dan terutama gitu ya. Sekian dulu. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Bumping hip hop and lo-fi instrumentals.